Perkenalkan, nama saya Catherine Eliora. Hari ini saya akan mempresentasikan persyaratan pendirian bank dan bentuk badan hukum bank. Persyaratan pendirian bank. 1. Pengertian bank umum. Bank umum disebut juga sebagai bank dagang, bank komersil, dan bank kredit. Bahkan di beberapa negara disebut sebagai bank deposito. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Persyaratan pendirian bank umum. Peraturan terbaru tentang bank umum adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 1327 PBI 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 1 PBI 2009 tentang bank umum. Berikut ini adalah berbagai macam syarat untuk mendirikan bank umum. A. Ketentuan umum. Setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memperoleh izin terlebih dahulu sebagai bank dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Bentuk hukum suatu bank dapat berupa 1. Perseroan terbatas, 2. Perusahaan daerah, 3. Koperasi. B. Pendirian bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang terkait dengan direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif, serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, atau penutupan kantor bank, yang paling kurang mencakup 1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin bank dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan kegiatan persiapan pendirian bank. Yang kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. C. Persetujuan prinsip. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan A. Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk rancangan anggaran dasar. B. Data kepemilikan. C. Dalam hal pemerintah, baik pusat ataupun daerah, wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta atau yang telah ditentukan. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan prinsip, sebagaimana Bank Indonesia melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu 1. Penelitian atau kelengkapan dan kebenaran dokumen. Yang kedua, analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, penilaian kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test terhadap calon PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi. Selain ketentuan di atas, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian bank. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum mendapat izin usaha. D. Izin usaha. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha bank diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia yang disertai dengan 1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, data kepemilikan yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam hal terjadi perubahan kepemilikan. Yang ketiga, daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa A. Daftar aktiva tetap dan inventaris, B. Bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa gedung kantor, C. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan, D. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, E. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. 7. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa pelunasan modal disetor A. tidak berasal dari pinjaman atau
fasilitas pembayaran, dan B. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang atau money laundering. 8. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan. 9. Surat pernyataan dari anggota reksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan. 10. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota reksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga. 11. Surat pernyataan dari anggota reksi bahwa yang bersangkutan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham 25% dari modalisator pada suatu perusahaan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lama 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Kepemilikan bank. Kepemilikan bank oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Ketentuan modal sendiri bersih ini wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal di setor bank. Kepemilikan saham bank oleh pemegang saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham pengendali atau PSP bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Integritas yang paling kurang mencakup 5 persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, kelayakan keuangan yang paling kurang mencakup 5 persyaratan yang telah ditentukan. Penggantian atau penambahan pemilik bank atau PSP tunduk kepada tata cara penggantian atau penambahan pemilik bank diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggantian atau penambahan pemilik bank atau PSP yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian. Bentuk badan hukum bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk badan hukum bank umum yang dapat dipilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu perseroan terbatas koperasi. Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk hukum bank diatur berdasarkan pasal 21 yaitu 1. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan perseroan atau persero, B. Perusahaan daerah, C. Koperasi, D. Perseroan terbatas. Yang kedua, badan hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari A. Perusahaan daerah, B. Koperasi, C. Perseroan terbatas, D. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sampai di sini presentasi saya hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.